Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Yang kita hormati bersama Bapak dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar manajemen pendidikan Islam, Bapak Dr. Asmendri MPD, dan yang kami muliakan Bapak dan Ibu rekan-rekan mahasiswa. Kami dari kelompok 13 akan membahas tentang manajemen pendidikan anak usia dini, manajemen pendidikan dasar, dan manajemen pendidikan menengah. Sebelum kita lanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bapak dan Ibu para pemirsa setia Nashah Institute Channel, perkenalkan saya Rahmat Fajri dari MPIA, sekarang bertugas di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 50 Kota. Saya Sri Fitra Oktavia, mahasiswa MPIA, sekarang bertugas di SD 4 Guguk 8 Koto, Kabupaten 50 Kota. Saya Yuniati dari MPIB, tempat tugas SD 20 Kumanis. Bapak dan Ibu yang kami hormati, langsung saja kita masuk kepada presentasi makalah kelompok kami dengan judul Manajemen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi kita kaji awalnya konsep manajemen PAUD. PAUD seperti yang telah kita ketahui bersama, PAUD adalah pendidikan anak usia dini, di mana anak usia dini adalah anak yang berusia antara 0 sampai 6 tahun. Berarti anak-anak yang berada pada usia emas awal pendidikan, yang mana anak ini adalah yang diterapkan dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia. Dengan PAUD adalah suatu upaya mengelola, mengatur, dan atau mengarahkan proses interaksi edukatif antara anak didik dengan guru dan lingkungan secara teratur, terencana, dan sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan anak usia dini atau PAUD. Selanjutnya, dalam sisi manajemen pendidikan PAUD itu adalah yang berasal dari kata to manage, yang berarti mengelola, memimpin, atau mengarahkan. Yang mana ini konsep kita mengarahkan tadi pendidikan anak usia dini. Dalam konteksnya pendidikan sedikit berbeda. Jadi untuk memanage atau mengelola satu lembaga pendidikan itu adalah berbeda dengan memanage lembaga-lembaga lain di luar pendidikan. Karena kita objeknya adalah manusia. Manusia yang tadi seperti kita bahas awal, itu adalah manusia golden egg, yang usia emas, yang mana pengelolaan itu harus kita laksanakan, kita secara sistematis dan dengan menggali kompetensi dan bakat yang terkandung pada diri anak. Adapun pendidikan adalah satu proses interaksi antara pendidik dan anak didik dan atau lingkungan secara sadar, teratur, terencana, sistematis, guna membantu pengembangan budaya. Selanjutnya, prinsip-prinsip manajemen PAUD. Awal kita bahas itu adalah komitmen dan ketegasan. Yang mana dalam poin A ini, komitmen dan ketegasan ini adalah bagaimana komitmen seorang pendidik, ya, Bapak Ibu, bagaimana komitmennya untuk menjadikan anak itu memperoleh pendidikan yang baik, pendidikan yang aman di sekolah,
dengan ketegasan-ketegasan yang sesuai dengan umurnya anak usia dini. Nah, selanjutnya profesionalitas. Profesionalitas guru PAUD ini sangat diperlukan juga dengan profesional dan komunikasi dan koordinasi yang baik antara guru dengan wali murid peserta didik. Dan selanjutnya adalah ada kompetisi. Bapak Ibu, kompetisi berarti bagaimana dalam pendidikan kualitas anak-anak bisa berkompetisi dengan baik. Selanjutnya pendekatan manajemen PAUD. Pendekatannya terdiri ada komponen utama yaitu masukan, proses, keluaran atau output dan hasil atau outcome. Komponen masukan terdiri atas masukan mentah, yaitu siswa masukan mentah adalah kurikulumnya, sarana prasarananya, guru dan staff, tentang keuangan dan organisasi. Jadi kita ketahui ini instrumen tadi kurikulum ya, telah diatur itu dalam kurikulum pendidikan anak usia dini dari Kemendikbud dan sesuai dengan tugas yang ada yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui ada PAUD-nya, ada IGPK yang sudah dibahas kurikulumnya PAUD sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah-sekolah di tempat-tempat. Selanjutnya sarana prasarana. Kita lihat sarana prasarana PAUD mungkin daerah-daerah kita itu banyaknya PAUD yang masih terintegrasi, yang masih dikelola yayasan-yayasan. Memang sarana dan prasarananya ini sudah sedikit agak lebih baik. Guru ini sangat berperan penting untuk kemajuan PAUD dan untuk bagaimana meningkatkan kualitas dari PAUD tersebut. Dan staff, keuangan juga telah kita ketahui bersama juga yang ada bantuan operasional pendidikan atau BOP PAUD yang sudah sekian tahun ini sudah secara rutin sudah dilaksanakan oleh pemerintah dan organisasi. Masukan lingkungan terdiri atas dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah. Komponen proses terdiri atas proses manajemen sekolah termasuk proses pembelajaran. Jadi bagaimana peran orang tua masyarakat untuk pengembangan suatu sekolah itu sangat berperan besar bagi kemajuan sekolah, terutama untuk sekolah PAUD. Selanjutnya Bapak dan Ibu, pendekatan manajemen PAUD. Jadi komponen keluaran merupakan perwujudan tujuan pembelajaran dalam berbagai aspek, baik kognitif, afektif, psikomotorik, ya, dan hubungan personal atau dalam bahasa yang lebih dikenal sekarang dengan istilah kecerdasan intelektual. Bagaimana intelligence questionnya, emotional questionnya, spiritual questionnya, dan juga itu harus dibalut dengan social questionnya. Jadi intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kita balut ini semua dengan kecerdasan sosial. Bagaimana anak itu mampu untuk bersosialisasi dengan tidak hanya dengan keluarganya saja, dengan lingkungan sekitar, ya, dengan masyarakat juga harus kecerdasan itu harus belajar. Kita mulai dari anak-anak itu pada usia-usia emas ini. Jadi Pak, bagaimana kata pepatah ke bawah-bawah besar daripada ya. Jadi inilah hasil belajar dalam hal keberhasilan lulusan meningkat pendidikan pendidikan. Jadi fase awal ini menentukan untuk keberhasilan lulusan pendidikan untuk meningkatkan ke pendidikan berikutnya. Selanjutnya teknik-teknik manajemen pendidikan anak usia dini. Yang pertama itu adalah
perencanaan. Bagaimana perencanaan itu harus matang, perencanaan bersama guru dan yayasan ya. Dan itu kita minta juga arahan dan masukan dari pengawas PAUD dan juga dari praktisi pendidikan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya organisasi lembaga PAUD-nya bagaimana, dan selanjutnya kepemimpinan atau executing ya, leadership-nya leadership dalam pengembangan pendidikan anak usia dini ini, dan selanjutnya ada pengendalian dan evaluasi. Pada itu hadirin yang berbahagia, untuk materi selanjutnya manajemen pendidikan dasar akan disampaikan oleh rekan saya Ibu Sri Citra. Konsep manajemen pendidikan dasar. Manajemen sekolah dasar merupakan proses di mana kepala sekolah dasar selaku administrator bersama atau melalui orang lain berupaya mencapai tujuan institusi sekolah dasar secara efisien. Apabila definisi tersebut dikaji secara seksama, terdapat makna tersirat berkenaan dengan konsep manajemen sekolah dasar, yaitu penyelenggaraan pendidikan bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mengembangkan potensi peserta didik, agar menjadi masyarakat yang bertanggung jawab dan demokratis, dan mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya adalah prinsip manajemen pendidikan dasar. Teori yang digunakan manajemen sekolah untuk mengelola sekolah didasarkan pada 4 prinsip. Yang pertama adalah prinsip ekuvitalitas. Prinsip ini didasarkan pada teori manajemen modern yang berasumsi bahwa terdapat beberapa cara yang berbeda-beda untuk mencapai suatu tujuan. Manajemen sekolah menekankan fleksibilitas sehingga sekolah harus dikelola oleh warga sekolah menurut kondisi mereka masing-masing. B. Prinsip desentralisasi. Desentralisasi adalah gejala yang penting dalam reformasi manajemen sekolah modern. Prinsip desentralisasi ini konsisten dengan prinsip ekuvinalitas. C. Prinsip sistem pengelolaan mandiri. Prinsip ini terkait dengan prinsip sebelumnya, yaitu ekuvinalitas dan prinsip desentralisasi. Ketika sekolah menghadapi permasalahan, maka harus diselesaikan dengan caranya sendiri. Sekolah dapat menyelesaikan masalahnya bila telah terjadi pelimpahan wewenang dari birokrasi di atas ke tingkat sekolah. Selanjutnya B. Prinsip inisiatif manusia. Berdasarkan perspektif ini, maka manajemen sekolah bertujuan untuk membangun lingkungan yang sesuai dengan warga sekolah agar dapat bekerja dengan baik dan mengembangkan potensinya. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dapat diukur dari perkembangan aspek sumber daya manusia. Prinsip ini mengakui bahwa manusia bukanlah sumber daya yang statis, melainkan dinamis. Selanjutnya, pendekatan manajemen pendidikan dasar. Pendekatan manajemen pendidikan dasar ini adalah sebagai berikut. A. Manajemen adalah kerjasama antar 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan sekolah yang telah direncanakan, yang membutuhkan berbagai keahlian dalam berbagai bidang pendidikan secara internal. Sebuah sekolah yang ingin berkualitas membutuhkan orang-orang yang memiliki keahlian seperti kepala sekolah sebagai direktur, guru yang memiliki keahlian manajemen kelas yang baik, tenaga bimbingan konseling,
Ketatausahaan yang memiliki keterampilan dalam sistem manajemen informasi dan administrasi. Perpustakaan yang membutuhkan pustakawan yang dapat mengelola perpustakaan secara efektif dan kreatif untuk menghidupkan suasana agar dapat dikunjungi oleh siswa, agar banyak dikunjungi oleh siswa. Laporan yang harus bisa mengelola penggunaan waktu, memelihara serta memanfaatkan alat yang berdaya guna. Yang B, manajemen adalah suatu proses. Manajemen adalah suatu proses seperti halnya sebuah proses planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, dan budgeting. C, manajemen sebagai suatu sistem. Manajemen sebagai suatu sistem maksudnya adalah suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling berinteraksi dalam suatu proses untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Sistem di sini yakni input, output, proses, output, outcome. Yang D, manajemen sebagai pengelolaan. Manajemen sebagai pengelolaan. Jika kita melihat manajemen sebagai pengelolaan, akan terlihat adanya pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh suatu sekolah. Salah satu upaya peningkatan mutu pendidikan di sekolah adalah melalui proses pembelajaran. Jadi guru sangat berperan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran. Dalam hal ini, guru sangat diharapkan mampu mengembangkan dan memilih strategi yang tepat demi tercapainya tujuan pembelajaran. Selanjutnya, teknik-teknik manajemen pendidikan dasar. Teknik-teknik manajemen pendidikan dasar adalah sebagai berikut. A. Perencanaan. Perencanaan merupakan suatu proses yang meliputi upaya yang dijalankan guna mengantisipasi adanya kecenderungan di masa mendatang dan menentukan sebuah strategi maupun taktik yang tepat guna merealisasikan tujuan dan target. Yang B, pengorganisasian. Di sini juga tergantung pada motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, dan koordinasi. D, pengarahan. Pengarahan adalah tahap di mana program diimplementasikan supaya bisa dilakukan oleh semua pihak dan juga proses memotivasi supaya pihak-pihak tersebut bisa melaksanakan tanggung jawab dengan kesadaran penuh dan tingkat produktivitas yang sangat tinggi. E, pengawasan dan pengendalian. Pengawasan dan pengendalian adalah suatu proses yang dijalankan guna merangkaikan aktivitas-aktivitas kegiatan yang sudah direncanakan, diorganisasikan, serta diimplementasikan, dipastikan berjalan dengan sebagaimana mestinya, sesuai dengan target yang telah diharapkan, walaupun ada beberapa perubahan yang terjadi di dalam lingkungan yang dihadapi. Selanjutnya, konsep manajemen pendidikan menengah. Manajemen sekolah menengah merupakan suatu kegiatan yang memiliki nilai tinggi serta harus dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Manajemen sekolah menengah pertama dapat diartikan sebagai suatu penggunaan sumber daya alam yang berada pada sekolah itu sendiri dalam proses menjalankan manajemen sekolah yang lebih baik. Sekolah adalah salah satu dari pusat pendidikan yang dituntut untuk mampu menjadikan output yang unggul. Sekolah adalah suatu sistem organisasi di mana terdapat sejumlah orang yang bekerja sama dalam rangka mencapai tujuan. Sekolah yang dikenal sebagai tujuan instruksional. Kemudian prinsip-prinsip manajemen pendidikan menengah. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan MPS antara lain. 1. Kemandirian. Kemandirian sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat.
Kemitraan. Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Esensi kemitraan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dari masyarakat. Pemikiran, tenaga, material, maupun finansial. Kemudian selanjutnya partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS antara lain dalam hal pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan, serta penguasaan pendidikan di sekolah. Yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan pada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Kemudian selanjutnya yang kelima, akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan, dapat dipertanggungjawabkan. Masih bersama kami kelompok 13, Ibu Yuniarti dan Ibu Sri Fitra Octavia. Pada pembahasan ini kita mengkaji pengayaan materi dari presentasi yang telah kita laksanakan tadi ya, Ibu. Ya. Mungkin di sini kita sedikit bahas. Mungkin saya ke Ibu Eti terlebih dahulu. Bu Eti, menurut Ibu apa sih pentingnya kita mempelajari manajemen pendidikan anak usia dini? Manajemen untuk anak usia dini itu sangat penting, sangat berperan penting dalam sebuah PAUD, karena keberhasilan sebuah PAUD itu tidak lepas dari manajemen yang baik. Menurut sebuah manajemen yang PAUD yang baik, ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengelola yang profesional dan berkompeten. Yang kedua, guru yang kreatif dan inovatif. 3, guru yang bisa menemukan bakat dan minat anak. 4, membangun kepercayaan orang dan masyarakat sekitar. Itu untuk untuk meningkatkan pentingnya sebuah manajemen di PAUD. Oke, terima kasih Bu Eti. Bapak dan Ibu, kita pembahasannya ada 3 pembahasan tadi: manajemen pendidikan anak usia dini, manajemen pendidikan dasar, dan manajemen pendidikan menengah. Mungkin kita ke Ibu Sri Fitra Octavia. Bu, kalau menurut Ibu, kita fokuskan untuk manajemen pendidikan dasar. Menurut Ibu, apa-apa saja di dalam manajemen pendidikan dasar itu? Mungkin verifikasinya Ibu seorang kepala sekolah SD ya. Di dalam SD itu apa-apa saja yang harus ada? Manajemen apa aja yang harus ada di sekolah? Memang Pak Rahmat, manajemen pendidikan yang untuk sekolah dasar ini sangat penting sekali. Di antaranya adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kemudian ada manajemen peserta didik, manajemen kepegawaian, kemudian manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Itu mungkin Pak Ahmad ya, yang perlu kita yang perlu kita perhatikan, sehingga nanti dengan adanya manajemen di sekolah dasar ini membuat sekolah itu akan menjadi bisalah disebut sebagai suatu instansi yang sempurna, sehingga nanti akan bisa menghasilkan anak didik yang kita harapkan bersama. Oke, terima kasih Ibu Sri Fitra. Bapak dan Ibu, di samping kanan dan kiri saya dua-duanya adalah kepala sekolah.
kepala sekolah SD yang memang mengerti dan paham bagaimana manajemen yang harusnya itu dilaksanakan di sebuah sekolah. Sebagai seorang manajer di sekolah memang harus paham seperti itu. Dan untuk manajemen pendidikan menengah, kita tunggu saran dan masukan dari Bapak dan Ibu yang memang menguasai manajemen pendidikan di sekolah menengah, yaitu SMA, SMK, dan setingkat yang sama. Dan itu saja Bapak dan Ibu. Ibu Eti dan Ibu Ita masih ada tambahannya? Sudah Pak. Itu saja Bapak dan Ibu, terima kasih. Ibu, supaya kita santai saja, diskusinya santai. Boleh ngopi dulu, akan kita ngopi dulu. Ibu ada. Bapak dan Ibu boleh ngopi bersama kita. Menarik saya mendengarkan ulasan dari Ibu Sri Fitra tadi, manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat ya Bu. Memang ibarat pepatah Minang, tungku tiga sejarangan, tali tiga sepilin memang harus ada di sebuah sekolah ya Bu ya. Iya. Bagaimana hubungan kita dengan orang tua wali murid bersama komite sekolah, hubungan yang baik dengan guru, dengan pendidik dan tenaga pendidikan, dan juga hubungan yang baik dengan atasan kita ya Bu. Iya. Itu dalam konteksnya mungkin ada sekolah nantinya, ada kalau di kita ada koordinator wilayah kecamatan ya Bu ya. Gimana di Sijunjung seperti itu juga gimana? Ada, sama Pak, ada juga koordinator wilayahnya. Tapi sekarang itu bukan lagi, kan asalnya di Koru itu cuman itu dikelola oleh kepala sekolah, bukan, dan itu ada tenaga pendidikan yang peran. Kalau bukan ada namanya apa namanya UPT ya dulunya. UPT. Sekarang Ada udah di tuh. Korwil kecamatan yang gitu ya. Kalau sekarang Koru kecamatan itu dikelola oleh kepala sekolah sama satu kecamatan, kemudian itu diletakkanlah satu tenaga pendidikan, satu tenaga kependidikan. Kalau sini seperti itu. Mungkin dari sekian manajemen yang telah Ibu sampaikan, Ibu berdua sampaikan tadi, yang menjadi permasalahan di sekolah yang kita apa yang mendasar permasalahan. Mungkin di sekolah Ibu apa yang permasalahan yang mendasar saat ini, Bu? Kalau di sekolah saya yang mendasar itu mengenai selain dari apa namanya penggunaan kurikulum oleh pemakaian kurikulum oleh para guru, itu guru kalau dia disupervisi itu penampilannya bagus, tapi kalau sudah guru tidak disupervisi lagi atau tidak dinilai lagi, itu penampilannya tidak sesuai dengan FPP, tidak sesuai lagi dengan waktu saat tampil, pokoknya tampil kembali ke asal dia. Tapi kalau sudah supervisi oleh kepala sekolah itu tampilnya jauh lebih bagus. Itulah kendala yang saya alami di lapangan, itu pun mengatasinya agak sulit sekarang. Supervisi ya Bu ya, supervisi dari seorang kepala sekolah ke guru misalnya itu kan masuk sebagai salah satu manajemen dari tugas-tugas kepala sekolah. Jadi biasanya Ibu itu melaksanakan supervisi itu waktunya kapan? Kali berapa? Atau semester? Kalau supervisi saya laksanakan itu untuk semua guru masuk bidang studi, itu biasanya 1 kali semester itu, tapi berkelanjutan. Misalnya dari tahap pertama dulu, nanti ada lagi perbaikannya, istilahnya kan. Yang pertama supervisi pertama, kemudian nanti ada perbaikan selanjutnya, nanti ada kesempurnaan. Jadi dalam satu semester itu satu orang guru itu untuk 3 kali tampil. Yang pertama untuk pengenalan biasa, kemudian nanti perbaikan, kemudian nanti lagi kesempurnaan tampil lagi. Terima kasih berarti. Kalau Ibu Sri Fitra, kendala permasalahan apa yang terjadi di sekolah yang ini? Seperti yang sudah kita bahas tadi, kebetulan ini kita di sekolah dasar.
hal-hal yang paling penting. Yang pertama yaitu mungkin mengenai manajemen kurikulum dan pembelajaran ini, itu memang betul-betul kita pahami. Kemudian masalah manajemen pesertaan ini juga harus kita betul-betul harus mengenal, walaupun kita tidak masuk kelas, kita harus betul-betul mengenal anak-anak yang ada di sekolah kita. Yang tidak kalah pentingnya adalah manajemen kepegawaian. Kalau di SD, mungkin manajemen kepegawaian ini selain dari tenaga pendidikan, kita juga punya tenaga administrasi sekolah, yaitu operator. Dan yang terpenting di sini adalah bagaimana caranya kita untuk membina hubungan yang baik dengan operator, dengan guru, dan bagaimana caranya kita untuk menciptakan suasana yang nyaman untuk guru-guru kita, sehingga mereka nanti bisa dengan aman dan nyaman mendidik anak-anak kita. Seperti itu, Pak. Kemudian manajemen sarana dan prasarana ini tidak kalah penting. Sarana dan prasarana Harus didukung ya, Bu, ya? harus didukung. Didukung dengan Iya. sarana dan prasarana yang baik. Iya. Seperti ruang belajar yang nyaman, aman. Ya, yang Bapak katakan tadi, ruang belajar ini sebetulnya tidak perlu muat, tetapi nyaman, sehingga membawa suasana yang baik terhadap anak. Itu. Dalam hal manajemen keuangan juga begitu. Jadi pada waktu kita mulai dari menyusun rencana keuangan setelah kita Dana bos ya, Bu, ya? dana bos, itu harus kita bicarakan secara bersama dan terbuka dengan guru-guru kita, sehingga segala keperluan untuk sekolah kita yang prioritas utamanya itu yang kita berikan terlebih dahulu. Ya. Dan terakhir nanti kita juga harus membina hubungan yang baik, Ya. baik itu dengan orang tua Ya. atau dengan masyarakat. Dan juga dengan stakeholder, misalnya para aparat negari, Ya. gitu ya, dengan mama, karena semua Dengan itu PHN. harus mendukung ya, Bu, ya, Dengan harus PHN mendukung istilahnya, ya, dari ya. kepolisian, dari puskesmas, Ya. dari orang tua murid, kemudian dari kantor wali. Ya. Yang terpenting itu kan biasanya Pak, kan di sekolah kita itu ada komite sekolah. Ya. Kemudian di samping ada komite sekolah, setiap kelas itu ada punya dewan kelas. Ya. Jadi dari situlah nanti mereka menyatakan aspirasi-aspirasinya, nanti apa misalnya ada permasalahan-permasalahan atau usul-usul yang akan bisa kita gunakan untuk membangun sekolah kita. Harus bina ya, hubungan baik, hubungan harmonis dengan mitra kita, dengan panitia sekolah dan orang tua, wali murid, serta masyarakat tadi ya, Bu, ya. Ya. Mungkin itu saja, mungkin permasalahan yang terjadi di sekolah secara umum mungkin sama ya, Bu, ya. Mungkin sama. Jadi bagaimana kita bisa untuk menjalankan fungsi-fungsi manajemen ini dengan baik, supaya tercipta lingkungan sekolah yang aman, kondusif ya, aman. Jadi kita bekerja dengan santai, dan juga prestasi anak itu juga meningkat, dan yang paling penting kepercayaan, membangun kepercayaan masyarakat, orang tua, wali murid kepada sekolah itu harus itu sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu, mungkin itu presentasi dari kelompok kami dan pengayaan materi. Terima kasih. Bapak dan Ibu, para pemirsa setia Nashah Institute Channel, setelah kami laksanakan presentasi dari makalah yang kami sajikan, kami menunggu kritik dan saran masukan dari Bapak dan Ibu semua, terkhusus pada yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Dr. Asmendri MPD. Kami tunggu sarannya, Pak. Terima kasih telah mengikuti dari awal sampai akhir presentasi kami. Mohon maaf kalau ada kekurangan ya, Bu. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.